Tapi secara umum, penurunan nafsu makan itu sering menjadi gejala tidak khas keberadaan satu penyakit pada lansia. Nah, ini menarik karena penyakit-penyakit yang pada dewasa muda memunculkan gejala khas, misalnya pada pneumonia itu ada batuk, tapi pada lansia itu nggak batuk loh. Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, episode kali ini kita akan membahas mengenai geriatri atau kesehatan pada lansia. Apa sih perubahan tubuh yang terjadi dan apa sih dampak ataupun penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan pada lansia? Nah, di akhir segmen kita akan olahraga bareng. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Estika, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Ikutin terus. Halo dokter, apa kabar? Hai, baik, Dr. Ekles. Nah, pemirsa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Estika Dewiasti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Sehat selalu ya? Sehat selalu, salam sehat ya. Salam sehat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dokter, ini kan dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ya, benar ya? Ya, tanggal 29 Mei ini. Tanggal 29 Mei. Dan kan dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Dokter, ada fakta mitos nih yang beredar di masyarakat. Katanya kalau lansia imunitasnya menurun ya? Fakta atau mitos nih? Itu fakta. Kenapa? Jadi pada lansia, salah satu cirinya adalah terjadi penurunan berbagai sistem organ, termasuk sistem imunitas tubuh. Fenomena ini disebut dengan immunosenescence. Jadi immunosenescence ini adalah kemampuan tubuh untuk melawan antigen, benda asing, atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Normalnya kan kita itu membuat antibodi untuk melawan kuman maupun benda asing tersebut. Nah, pada lansia, kemampuan untuk membentuk antibodi ini berkurang. Sehingga pada saat ada kuman, mungkin orang lain tidak sakit, tapi lansia ini karena imunitasnya menurun, jadi terkena penyakit, jadi lebih rentan untuk mengalami penyakit-penyakit, terutama yang infeksius. Oke, berarti itu fakta ya. Fakta. Nah, biasanya penyakit apa yang sering terjadi pada lansia? Ya, fenomena immunosenescence ini juga berlaku loh Dr. Ekles untuk vaksinasi. Jadi ada beberapa vaksin yang kalau diberikan pada dewasa muda itu bisa membentuk antibodi yang optimal, namun pada lansia itu tidak bisa membentuk antibodi yang optimal. Kemudian juga yang harus saya jaga adalah kejadian alergi obat. Karena alergi obat itu susah diprediksi, jadi pada pasien-pasien saya selalu saya tanyakan apakah punya riwayat alergi obat sebelumnya. Karena kejadian ini lebih sering terjadi pada lansia sehubungan dengan imunitas itu. Oke, jadi karena perubahan imunitas tadi juga. Betul. Ya? Benar. Nah, kira-kira penyakit apa saja sih yang bisa terjadi pada lansia, dokter? Ya, penyakit yang banyak terjadi pada lansia di Indonesia ya dok ya. Menurut hasil Riskesdas, di masyarakat itu masih banyak penyakit kronik degeneratif seperti penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol, penyakit-penyakit sendi, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit stroke, dan penurunan fungsi indera seperti indera penglihatan dan pendengaran. Kalau di rumah sakit, penyakit infeksius itu masih mendominasi. Misalnya infeksi pada paru dan infeksi pada saluran kemih, juga saluran cerna. Oke, jadi ternyata ada beberapa aspek juga ya. Betul. Nah, kalau katanya lansia terjadi penurunan nafsu makan biasanya. Kenapa dok? Secara umum, penurunan nafsu makan itu sering menjadi gejala tidak khas keberadaan satu penyakit pada lansia. Nah, ini menarik. Jadi pertama, singkirkan adanya penyakit pada saat itu.
Nah, kalau kita sudah memastikan bahwa tidak ada penyakit akut yang diderita oleh lansia, kita cari faktor-faktornya. Misalnya, pada lansia itu seringkali terjadi gangguan pengunyahan karena gigi-giginya sudah tidak utuh. Kemudian gangguan pengecapan karena indera perasanya sudah berkurang. Kok rasanya kurang asin, kurang manis, kurang enak. Gangguan penghiduan, jadi kok aromanya nggak menarik ya. Kemudian ada gangguan pencernaan, jadi rasa cepat kenyang. Tuh, kemudian juga ada kemampuan lansia untuk mempersiapkan makanan. Dan ini juga patut diperhatikan, lansia itu sebenarnya tetap pengen loh ditemenin makan sama keluarga. Karena kan beda ya dok, makan sendiri dengan makan rame-rame. Nah, ini dokter, ada fakta mitos yang beredar di masyarakat. Katanya pada lansia, kepikunan itu tidak dapat dihambat. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos? Yes. Gimana dok? Memang demensia atau kepikunan itu tidak dapat disembuhkan kalau sudah terjadi, tapi masih bisa dihambat. Kalau dokter geriatri, kami menggunakan screening yang cukup lengkap, menjadi screening yang sederhana yang bisa dikerjakan oleh kader-kader posyandu lansia, supaya kasus-kasus yang sudah lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi memori itu bisa dirujuk dan mendapatkan pengobatan. Oke, nah ini menjadi good news juga atau berita baik, apalagi yang memasuki usia lansia ataupun sudah usia lanjut, kepikunan ternyata bisa dihambat dan dilatih ya. Mungkin segera ke spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri ya, atau ke posyandu ya dokter bilang tadi ya. Ada screeningnya, tapi screening ya. Jadi kalau sudah ketemu itu sebaiknya dirujuk supaya bisa diobati lebih dini, lebih cepat, dan lebih tepat. Untuk menghambat kepikunan tadi. Nah pemirsa, masih banyak informasi mengenai kesehatan lanjut usia. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Saya dengan Ibu Ida, usia saya 53 tahun. Keluar saya tuh di lutut ini suka sakit banget. Untuk dibawa jalan juga suka sakit, apalagi untuk turun tangga. Sehingga untuk beraktivitas yang lain juga susah gitu. Saya sempat berobat ke dokter dan dokter bilang katanya ini pelumas di lutut saya tuh habis. Itu yang menyebabkan saya tuh sakit lututnya. Dan dokter menyarankan untuk saya fisioterapi. Saya ikutin ke suatu tempat untuk fisioterapi. Di situ tuh ada alat sepeda besar sekali yang bisa bergerak sendiri. Jadi kita digerakkan oleh mesin itu. Iya, cuman kalau fisioterapi itu biayanya mahal, ongkosnya juga mahal, sehingga saya berhenti untuk ke fisioterapi. Akhirnya saya membeli satu alat yang namanya JAWS Mini Bike. Alat ini kecil sekali, sama seperti yang di tempat fisioterapi, tapi yang di sana kan besar. Kalau yang ini kecil, itu bisa gue sendiri karena memakai mesin ya. Otomatis
si dengkul ini bisa bergerak dan lama-lama tidak sakit lagi. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Inovasi sunscreen dari Pond's Skin Institute. Formula baru Pond's Airlight Sunscreen Gel. Dengan SPF 50+ dan glutanate sorcinol, ringan, melindungi dari sinar matahari, samarkan noda hitam. Untuk kulit cerah terlindungi, lebih ringan, lebih nyaman. Untuk batuk kering dan pilek, jangan asal. Minum Neo Ultradin. Untuk urusan batuk kering dan pilek, obatnya Neo Ultradin. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Pangdam 3 Siliwangi bersama Polda Jawa Barat meninjau langsung lokasi ledakan amunisi kadaluarsa. Rekan kami dari berbagai lokasi juga akan memberikan perkembangan terkini. Ragam berita hangat, peristiwa skala regional, nasional, maupun internasional. Pasokan makanan di Gaza kian menipis imbas blokade Israel. Dapur umum menjadi harapan terakhir warga Gaza. Kabar siang live di TV One. Saatnya ambil respect kalian. Kamis sampai Sabtu 22 sampai 24 Mei mulai jam 10 pagi di Lotte Mall Jakarta. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama Dr. Estika nih. Nah dokter, kita kan masih membahas soal lansia. Apalagi nih sekarang kita akan memasuki puncaknya kegiatan ibadah haji nih. Dan kelompok lansia salah satu yang mengikuti kegiatan ibadah haji. Ya. Nah apa perlu dipersiapkan dalam kegiatan ibadah haji ini bagi lansia? Baik, ya betul. Saat ini banyak sekali lansia yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah haji. Dan ibadah haji ini memang syarat rukun Islam yang kelima yang diperuntukkan untuk yang mampu. Dalam arti mampu secara fisik, mampu secara mental, rohani, dan mampu juga secara finansial. Nah, untuk secara fisik ini memang semakin lama dipersiapkan maka akan semakin baik. Sebenarnya Dr. Ekles, jadi para jemaah haji ini mereka akan menjalani semacam medical check up dulu. Jadi mereka diperiksa kesehatannya dan termasuk ada pemeriksaan penunjang laboratorium. Bila tim kesehatan haji ini menemukan ada penyakit, pasien-pasien geriatri itu penyakitnya banyak dok. Jadi bukan cuma satu, kita bisa ketemu sampai 10, 15. Tapi kita lihat dulu apa nih yang kita prioritaskan saat ini dan tujuannya, targetnya apa. Kemudian kita obati supaya kalau itu bisa sembuh, kita sembuhkan dulu. Kalau itu penyakit kronik, targetnya adalah terkontrol. Oh iya, ada satu lagi Dr. Ekles yang sering terlewatkan. Selama ini kan calon jemaah haji itu mengejar vaksinasi yang ada di buku kuning. Jadi biasanya datang ke saya, dok, untuk buku kuningnya itu adalah vaksinasi meningitis. Sebenarnya kami merekomendasikan juga bagi para lansia yang akan menjalani ibadah haji untuk melakukan vaksinasi influenza dan pneumonia juga. Oke, nah penting banget ya. Banget. Nah, ini nih kita akan bicara mengenai nutrisi. Gimana sih kebutuhan nutrisi kepada usia lanjut supaya tercukupi? Baik, terima kasih Dr. Ekles. Kebetulan memang interest saya ini mengenai nutrisi ya. Jadi setiap lansia itu akan mempunyai kebutuhan gizi yang berbeda-beda.
secara umum ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitasnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, dan penyakit apa yang diderita oleh seorang lansia. Jadi secara umum pemerintah itu sudah membuat ada semacam tabel angka kecukupan gizi untuk energi, untuk karbohidrat, protein, vitamin dan mineral-mineral. Itu ada angka kecukupan gizi untuk lansia Indonesia. Namun Dr. Ekles, kalau dari penelitian saya nih, ternyata masih banyak loh lansia kita yang asupan gizinya itu sangat kurang, di bawah dari ketetapan angka kecukupan gizi tersebut, terutama untuk protein, vitamin D, kalsium, dan vitamin-vitamin dan mineral-mineral yang penting loh. Jadi artinya kita masih harus menggalakkan kampanye makan sehat tadi. Pada lansia ya? Pada lansia, betul. Karena pentingnya tercukupi kebutuhan nutrisi ini. Nutrisi ini. Nah, berhubungan dengan nutrisi, ini tentang susu kalsium nih. Apalagi kan, kalau usia lanjut gampang tulang kropos. Ini ada fakta mitos nih, apakah dengan minum susu kalsium mencegah tulang kropos nih? Betul. Jadi, susu itu dikatakan adalah sumber makanan yang mempunyai komposisi gizi yang lengkap. Di situ ada kalsiumnya, ada proteinnya, vitamin D, vitamin B12, magnesium, dan berbagai macam vitamin mineral. Jadi mengkonsumsi susu secara teratur dan dalam jumlah yang cukup ya, itu ditambah latihan fisik juga, itu sangat membantu menjaga kesehatan tulang dan otot kita supaya tidak terjadi osteoporosis dan sarkopenia. Dokter, apa sih olahraga yang cocok untuk menyehatkan kekuatan otot, tulang, sendi pada lansia? Ya, terima kasih. Olahraga itu pada prinsipnya ada dua macam ya. Olahraga yang sifatnya aerobik untuk kardiorespirasi, dan ada lagi olahraga yang sifatnya resistance training, melatih otot. Itu harus kombinasi dua-duanya, Dr. Ekles. Jadi dikatakan bahwa kardiorespirasi itu akan membantu memperpanjang usia, dan kalau latihan resistance training itu mempengaruhi kualitas. Karena untuk bisa menjalani hidup yang mandiri ini, kita kan harus bergerak. Dan untuk kita bisa bergerak, kita bisa tetap mandiri itu, kita membutuhkan kualitas otot yang bagus. Dan itu bisa dilatih dengan resistance training, misalnya dengan latihan-latihan fleksibilitas, latihan-latihan beban, atau latihan-latihan ringan yang bisa mencakup keduanya. Ada loh yang bisa mencakup baik itu aerobik maupun resistensi tadi ya? Resistance training dan fleksibilitas juga. Oke. Misalnya yoga atau tai chi itu. Yoga atau tai chi? Iya. Nah, kebetulan Dokter Ekles juga sudah siap nih pakai pakaian olahraga. Wah, kita akan olahraga bareng, olahraga tai chi. Dokter ikut juga ya, Nid ya? Iya, seru banget nih. Oke, nah penasaran kita akan olahraga bareng. Nah pemirsa siap-siap juga nih, kita akan olahraga tai chi bareng setelah yang satu ini. Oke, Dokter Ekles izin speech ya. Ini banyak pertanyaan. Dokter, apakah merendam wajah dengan es batu secara rutin bisa bikin glowing? Jawabannya bisa-bisa aja. Karena merendam dengan es batu bisa meningkatkan sirkulasi aliran darah di wajah. Sehingga penyerapan terhadap bahan-bahan aktif kalau kita menggunakan skincare tertentu lebih maksimal. Kedua, bisa juga mengecilkan pori-pori, mengurangi bengkak, kemerahan, seakan-akan menjadi lebih glowing, tapi memang itu bersifat sementara. Tapi memang setiap orang beda-beda ya, apalagi yang kulit sensitif. Jadi hati-hati. Ayo, siapa yang di sini rendam wajah pakai es batu? Boleh komen di bawah ini. Dapatkan perawatan terbaik untuk menghilangkan bintik hitam, meratakan warna kulit, dan membuat kulit jadi halus berseri, aman, dan tanpa downtime. Hanya Rp149.000 sekali treatment. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal.
Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Ini kata food blogger tentang mie sedap goreng ala Chef Devina. Ini rasanya itu beda guys. Dia punya cita rasa sendiri, dominan gurih, pedas. Bisa kalian makan kapanpun, dimanapun. Mie-nya lebih lebar, pipi dan kenyal tahu dari yang biasa. Tambah sambal merah bawaannya lagi, sedapnya full of taste. Manis gurih pedasnya mantap mual. Terus ada keremasan kriuk-kriuk bikin makin mantap. Terbukti kan? Perfect mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste. Dari Wings Food. Pendidikan adalah kunci membuka kesadaran tentang diri dan dunia di sekitar kita. Ilmu dari pendidikan kita terapkan untuk tumbuh dan berkembang dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas kita. Dalam rangka Hari Pencernaan Sedunia, TV One di bulan Mei ini menghadirkan event lari maraton One Run yang akan memicu kesadaran kita akan pentingnya berolahraga dalam meningkatkan kesehatan pencernaan. Program Hidup Sehat membantu kita memahami pentingnya menjaga sistem pencernaan. Kalau kita itu selalu disertai dengan rasa takut, kita nggak akan pernah tahu penyakit kita sesungguhnya. Sehat fisik saja tidak cukup. Temukan inspirasi untuk menjadi pribadi yang bermanfaat untuk bangsa dan negara dalam program Renungan Jiwa spesial Kebangkitan Nasional. Allah suka kepada hamba-hamba Allah yang sering mencuci hati, membersihkan jiwanya. Dengan fisik dan mental yang sehat, maka bangkitlah sebuah bangsa yang kuat. Kalau kita membawa nilai-nilai keunikan itu, kita akan menjadi sesuatu yang amazing. Yeah. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Di balik ujian dan musibah, selalu tersimpan makna mendalam. Tidak ada dunia tanpa ujian. Apapun ketentuan Allah, selalu bermakna baik. Bala dan ujian itu terus-menerus akan kita hadapi. Semakin kuat iman kita, semakin tinggi ujian kita. Ujian dan musibah sebagai jalan menuju ketakwaan. Indonesia mengenangmu, Syekh Ali Jaber, hanya di TV One. Saatnya ambil respect kalian. Kamis sampai Sabtu 22 sampai 24 Mei mulai jam 10 pagi di Lotte Mall Jakarta. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Kita udah siap-siap olahraga Tai Chi bareng nih. Nah, selain Dr. Estika, ada juga Ibu Hermina. Dan ada Coach Jaini nih. Nah tapi sebelum itu Dokter Ekles ingin tanya-tanya dulu nih. Ke Ibu Hermina dulu nih. Sekarang umur berapa sih Bu Hermina? 73 menjelang 74. Wow, ya. Wow. Tapi masih sehat bugar nih. Apa rahasianya nih? Pemirsa pengen tahu nih. Mungkin dimulai dengan satu olahraga yang teratur dan terukur ya. Saya melakukan itu sampai sekarang 4 kali seminggu. Melakukan sebagai penggiat Tai Chi. Oke. Nah itu saya merasakan manfaatnya. Tubuh tetap bugar, Alhamdulillah sehat. bugar, sehat dan nggak terasa tuh udah lansia. Kerasa masih ini ya, masih 40-an gitu ya. Perlu dicontoh oleh pemirsa di rumah bahwa salah satu kegiatan olahraga atau Tai Chi bisa membantu bugar dan sehat. Contohnya Ibu Hermina. Ya. Oke, kita langsung ke coachnya nih, Coach Jaini nih. Kira-kira apa sih manfaat olahraga Tai Chi?
manfaat olahraga Tai Chi yang pasti untuk kesehatan dan kebugaran. Dan di samping itu juga memperbaiki sistem organ tubuh bagian dalam maupun luar dengan melakukan pergerakan-pergerakan yang lembut. Kemudian yang gerakannya yang slow, gerakan yang lentur, dan yang pasti pernafasan harus difungsikan, harus digunakan. Oke, jadi cocok juga dong untuk lansia ya? Cocok sekali. Yang penting adalah menarik napas dan membuang napasnya pada saat melakukan breathing. Oke Coach, kita langsung aja ya. Siap. Oke Coach, kita mulai Coach. Siap. Yuk, kita melakukan gerakan Qigong, Tai Chi Qigong. Tekuk kedua lutut, sama-sama jalin kedua tangan. Angkat perlahan-lahan, diputar. Kemudian wajah menghadap ke arah atas, kemudian pandangan menghadap ke depan dan perlahan-lahan turun buang nafas. Bagian paling penting adalah menarik nafas dan membuang nafas. Lakukan gerakan yang sama, kemudian julurkan ke atas. Lihat ke depan pandangannya dan turunkan perlahan-lahan buang nafas, tekuk kedua lututnya. Coba sekali lagi kita lakukan gerakan yang sama. Inhale, look up. Pandangan ke depan and exhale, buang nafas perlahan-lahan dan cukup. Gerakan nomor 2, membuka rongga dada. Ya, biasanya yang sudah usia itu banyak di depan TV nonton dan badannya membungkuk. Tekuk kedua lutut, sama-sama tangan di depan. Diputar telapak tangannya menghadap ke belakang, tengok pandangannya ke samping kiri, dada dibusungkan dan kembali perlahan-lahan buang nafas. Lakukan gerakan yang sama, tengok ke samping kanan dan tarik nafas perlahan-lahan, buang nafas. Dan lakukan bersama-sama, kita ulang. Inhale, oksigen in, and exhale. Dan lakukan gerakan yang sama ke sisi bagian kanan. Inhale, dan exhale. Gerakan nomor 3. Angkat kedua lengan setinggi bahu, turunkan perlahan-lahan. Boleh. Ulang sekali lagi, tarik nafas, dan kemudian buang nafas perlahan-lahan. Dan putar lengan kanan, ditekuk dulu sikunya, dorong ke depan, buang nafas. Lakukan gerakan yang sama ke sisi bagian kiri. Tarik nafas, oksigen in, and exhale. Kita ulang, coba sama-sama. Bagian paling penting adalah menarik nafas, tekuk sikunya, kemudian dorong ke depan, buang nafas. Dan lakukan gerakan yang sama ke sisi kiri. Inhale, dan push forward, exhale. Dan turunkan perlahan-lahan, dan kaki tutup rapat. Gimana, dokter? Apakah bisa mengikutinya? Bisa mengikuti. Luar biasa. Dan berharap pemirsa di rumah juga mengikuti. Ternyata simpel banget ya. Simpel, sederhana. Yang penting adalah pernafasannya. Oksigen in, exhale. Narik nafas dengan lembut dan membuang nafas perlahan-lahan. Yeay, akhirnya selesai nih kita. Luar biasa ya. Luar biasa. Gampang ya gerakannya? Gampang. Ternyata gampang dan bisa diikuti oleh pemirsa di rumah. Dan cocok untuk segala umur, bukan cuma lansia ya? Iya, untuk segala umur. Nah Dokter Restika, yang pertama kali nih, lansia gimana testimoninya nih? Iya, ternyata menyenangkan sekali, membuat rileks, mengatur nafas kita, dan menjaga kelenturan dan keseimbangan juga, Dok. Jadi sangat dianjurkan ya? Iya. Sangat dianjurkan. Karena banyak lansia yang takut olahraga, Dok. Benar, dan menjadi pilihan bagi lansia di rumah adalah Tai Chi, ternyata simple dan ada manfaatnya. Betul, yang penting tadi seperti kata Bu Hermina, konsisten. Setuju banget. Oke, terima kasih dokter. Informasinya sangat bermanfaat dan ini bisa ditiru masyarakat di rumah. Terima kasih juga untuk Coach Jenny, Bu Hermina. Sehat selalu, kita olahraga Tai Chi bareng lagi ya. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat, apalagi yang usia lanjut nih. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eklas setiap Jumat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Eklas Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Eklas Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.
dipersembahkan